Ya baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data dalam statistik. Di sini saya mengambil satu permasalahan, yaitu pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama, uji normalitas. Di sini saya menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi, metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, ada dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data yang diperoleh berdistribusi normal. Dan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka sampel data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Nah, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Mari kita simak bersama. Ini ada data-data hasil belajar siswa. Kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini yang pertama bagian name-nya kita isi hasil. Untuk desimalnya tetap 0. Untuk labelnya kita isi hasil belajar siswa. Kemudian untuk measure-nya kita klik skill. Kita kembali lagi bagian bawah. Untuk name-nya bagian kedua kelas. Untuk desimalnya tetap 0. Untuk labelnya kita isi kelas. Untuk false-nya yang pertama data pretest. Kelas eksperimen. Add. Kemudian bagian kedua post test. Kelas eksperimen. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian untuk measure-nya, klik nominal. Kemudian klik data view-nya. Hasil belajarnya kita isi hasil di tesnya. Copy. Untuk bagian bawahnya kita isi post test, nilai yang ada di post test. Kemudian kita klik copy. Oke, sudah jadi. Dan untuk bagian kelasnya kita isi kode. Untuk kode yang dari angka 1 sampai 10 kita isi angka 1. Oke, untuk nilai dari nomor 10 sampai ke 20 kita isi kode kelas 2.
Oke. Selanjutnya kita klik analis di yang atas, analis, kemudian regression. Oke, ini regression, kemudian linear. Untuk hasil belajarnya kita klik di independent S. Oke. Dan untuk kelasnya kita isi bagian independent. Kemudian kita save, klik bagian residuals, understand English. Bentar. Oke, centang. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, munculnya akan seperti ini. Tapi hasil yang ini kita tidak pakai, jadi kita akan kembali. Nah, ini sudah ada variabel barunya res1. Kemudian kita akan kembali ke ini sudah mendapatkan hasil yang baru res1 nya. Kita akan kembali ke analis. Oke. Kemudian non-parametric test, one sample. Mohon maaf, bukan one sample, bagian bawah. Legacy dialog. Kemudian klik one sample case. Oke. Maka hasilnya seperti ini, one sample case-nya. Kita akan klik masukkan understand this-nya ke test variable. Oke, klik. Kemudian klik tanda panah. Nah, dia akan berpindah ke bagian kanan. Kemudian diberi centang normal karena kita mau tes hasil dari uji normalitas, maka kita klik normal. Kemudian klik OK. Maka hasil yang didapatkan dalam one sample Kolmogorov tes ini yaitu 5,77. Jadi tes hasil yang didapatkan tersebut normal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil tes uji dari normalitas tersebut diketahui bahwa nilai tersebut disignifikan 5,77 lebih besar, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai tersebut berdistribusi normal. Jadi data dari hasil belajar siswa ini berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Bagian A, konsep data uji homogenitas. Bagian pertama, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui suatu varians atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen atau sama dan heterogen tidak sama. Yang kedua, data yang homogen merupakan salah satu syarat atau bukan syarat mutlak dalam uji independen sampel t-test. Yang ketiga, dalam penelitian ini, uji homogenitas diinginkan untuk mengetahui
apakah varians data post-test dan pre-test kelas eksperimen bersifat homogen atau tidak. Kemudian bagian B, kriteria pengujian. Bagian pertama, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data tersebut tidak sama. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua data lebih kelompok populasi data tersebut adalah sama. Sekarang kita akan menguji data homogenitas. Kita masuk ke name-nya, kita isi hasil. Untuk desimalnya kita isi tetap 0. Untuk labelnya hasil belajar siswa. Untuk measure-nya skill. Kemudian untuk name yang kedua kelas, isi kelas. Desimalnya 0. Untuk labelnya kelas. Untuk values-nya klik pertama pre-test kelas eksperimen, add. Kemudian yang kedua post-test kelas eksperimen. Kemudian kita add, kemudian klik OK. Untuk bagian measure-nya bagian ini, klik nominal. Sudah selesai, kemudian kita klik data view. Untuk hasilnya, kita klik data dari pretest ini, copy, kita klik OK. Kemudian yang berikut kita copy dari data post-testnya, paste, oke. Kita isi data, isi kode kelasnya 1. Kemudian yang berikut kode kelasnya dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita analis. Compare means one way ANOVA, klik oke. Kelasnya di bagian faktor, klik options. Karena kita mau uji homogenitas, maka kita akan centang homogen, bagian homogen. Kemudian continue, klik OK. Maka hasilnya adalah ini, seperti ini. Untuk hasil belajar siswanya bagian SIG 0,11. Jadi berdasarkan hasil tes uji dari homogenitas tersebut, diketahui bahwa nilainya
adalah 0,0,0 0,11, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai tersebut homogen atau disignifikan sebagai data yang homogen atau data yang sama. Yang ketiga, uji linearitas. Untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel predikat atau independen dengan variabel kriterium untuk independen. Dasar pengambilan keputusan membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05. Yang pertama, jika nilai deflection from linear lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan jika nilai deflection from linear lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, sekarang kita akan menguji atau mengolah data dari uji linearitas. Kita klik analis. Kemudian confirming. Klik next. Kemudian kita klik seperti ini, memindahkannya ke bagian dependent list. Kemudian klik fields option. Kemudian kita centang bagian test for linear. Oke, continue. Kemudian klik OK. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Karena nilainya hasilnya seperti ini, STD division 0,513, sehingga berdasarkan hasil yang sudah diuji, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai tersebut yang telah diuji lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Akhir, yang keempat, uji paired sample test. T-test ini adalah pengujiannya yang digunakan untuk membandingkan selisih dua means dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek
yang sama setiap variabelnya diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang pertama, nilai signifikasi tutelit lebih kecil dari 0,5 maka menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Kemudian yang kedua, nilai signifikasi tutelit lebih besar dari 0,5 maka menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Nah, ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nah, sekarang kita akan masuk untuk menguji data T. Hasil decimal label kelas decimal. Oke. Sekarang kembali ke data view-nya. Hasil isi data tesnya. Kemudian selesai. Kode kelasnya klik 1 dan seterusnya sampai yang 10, nomor yang ke-10. Yang berikut kode kelas 2 dan seterusnya sampai selesai. Oke, sekarang analis components base sample status. Untuk variabel satunya hasil, dan untuk variabel 2-nya kelas. Option klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk period sample testnya si tutelit 000, artinya bahwa berdasarkan hasil dari uji T ini, nilai signifikasi dari tutelit kurang dari 0,05 maka menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar IPA siswa di kelas 4 sekolah dasar ini terdapat pengaruhnya atau membawa hal positif dalam penerapan pendekatan saintifik ini.